Selamat siang adik-adik kelas 8. Jumpa lagi dengan Kakak Mawar Tresya Manulang. Di sini Kakak akan menjelaskan materi tentang bangun ruang sisi datar prisma. Nah, prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang kongruen dan sejajar. Sedangkan sisi tegaknya tersusun atas persegi panjang. Untuk bangun ruang prisma itu ada banyak ya adik-adik. Ada yang dinamakan prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan lain sebagainya. Nah, di sini kakak akan memberikan rumus untuk menentukan beberapa bagian dari prisma agar kita mudah mengetahui berapakah jumlah sisi prisma, titik sudut prisma, rusuk, diagonal sisi, dan diagonal ruangnya. Nah, di sini ada rumus umum untuk menentukan rumus prisma segi N. Misalkan kakak ambil untuk prisma segitiga. Kalau dikatakan prisma segi 3. Nah, 3 di sini adalah N yang ada di sini. Maka untuk menggantikan N di sini tergantung pada prisma segi apakah dia. Apakah dia segitiga, segi 4, atau segi 5. Misalkan untuk yang pertama, untuk menentukan jumlah sisi, rumusnya adalah N tambah 2. Maka jumlah sisi untuk prisma segitiga kita masukkan 3 ditambah 2. Maka jumlah sisi prisma segitiga adalah 5. Begitu juga untuk prisma segi 4. Misalkan prisma segi 4, maka N-nya adalah 4. Masukkan 4 ditambah 2. Maka jumlah sisi pada prisma segi 4 adalah 6. Nah, untuk melihat apakah rumus ini benar, kita dapat lihat pada prisma segitiga. Di sini telah kakak sediakan sebuah prisma segitiga. Untuk melihat jumlah sisinya, apakah benar 3 tambah 2 sama dengan 5? Apakah benar jumlah sisi prisma segitiga adalah 5? Yang pertama adalah bangun segitiga yang di atas atau sebagai tutup prisma. Untuk yang kedua, sisi alasnya. Yang ketiga adalah persegi panjangnya. Sisi yang keempat, persegi panjang yang di sebelahnya. Nah, untuk sisi yang kelima adalah persegi panjang yang besar. Ini dia. Maka terbukti bahwa untuk rumus segi N, rumus prismanya jumlah sisi sama dengan N tambah 2. Terbukti bahwa untuk jumlah sisi prisma segitiga adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5 sisi. Begitu juga titik sudut. Tinggal masukkan 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita lihat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itulah titik sudut untuk prisma segitiga. Untuk rusuk, 3 dikali 3 adalah 9. Maka rusuk prisma segitiga 9. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana satu lagi? 9. Itu dia. Nah, untuk diagonal sisi, berapakah diagonal sisi prisma segitiga? Kita masukkan 3 dikali 3 kurang 1. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, prisma segitiga memiliki diagonal sisi 6. Yang manakah itu? Di sini kita lihat prisma yang baru. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Maka terbukti ya adik-adik, ada 6 diagonal sisi. Untuk diagonal ruang prisma segitiga itu tidak ada ya adik-adik. Kita masukkan ke rumus 3 dikali 3 kurang 3. Maka 3 dikali 0 sama dengan 0. Diagonal ruang prisma segitiga tidak ada.
Nah, coba kalau kita lihat pada prisma segi 5. Prisma segi 5 memiliki titik sudut. Titik sudut tadi rumusnya adalah 2N. Sehingga untuk mencari prisma segi 5 tinggal kita kalikan 2 dikali 5, maka titik sudutnya adalah 10. Kita masukkan. Kita lihat apakah benar 10 titik sudut pada prisma segi 5. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Benar ya adik-adik? Begitu juga seterusnya. Nah, di sini kita akan melihat apakah rumus umum untuk menentukan luas permukaan prisma dan volume prisma. Untuk menentukan luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Luas alas di sini tergantung pada alas prismanya. Itu tadi, apakah dia segitiga, apakah dia segi 4. Kalau dia segi 4 maka prismanya sama seperti balok ya adik-adik. Nah, apakah dia segi 5? Begitu. Ditambah luas selimut. Luas selimut di sini dapat kita hitung adalah keliling alas dikali tinggi prisma. Begitu dia adik-adik. Maka untuk menentukan luas selimut, keliling alas dikali tinggi prisma. Sehingga luas permukaan prisma secara umum adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Atau 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Nah, untuk menentukan volume prisma dapat kita tentukan luas alas dikali tinggi prisma. Kita ambil contoh misalkan pada prisma segitiga. Nah, alasnya adalah berbentuk segitiga. Maka untuk menentukan luasnya 2 dikali luas alas segitiga adalah 1/2 dikali alas kali tinggi. Maka kita buat luasnya 2 dikali luas alas untuk prisma segitiga 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ditambah luas selimut. Luas selimut itu adalah keliling alas kali tinggi prisma. Keliling alasnya, maka kita jumlahkan kelilingnya. Kita misalkan ini A, B, C. Maka keliling alasnya A tambah B tambah C dikali tinggi prisma. Begitu juga untuk volume. Kita ambil contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah prisma segi 4 memiliki alas dengan ukuran 12 cm dikali 9 cm. Jika panjang diagonal ruangnya adalah 17 cm, hitunglah volume prisma katanya. Nah, kita akan menyelesaikan berapakah volume prisma dari bangun ruang prisma segi 4. Nah, di sini kakak telah menyediakan sebuah bangun ruang prisma segi 4. Kalau kita pandang dia seperti berbentuk balok ya adik-adik. Kita namakan bangun ruang prisma ini menjadi bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, kita akan mencari volume prisma. Untuk menentukan volume prisma, kita harus mengisi terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Katanya memiliki alas dengan ukuran 12 cm dikali 9 cm. Sehingga AB-nya 12 cm dan BC 9 cm. Untuk CG adalah tinggi prisma. Nah, kita akan mencari volume, di mana volume prisma rumusnya tadi adalah luas alas dikali tinggi prisma. Maka kita isi luas alas dikali tinggi prisma. Sehingga luas alasnya apa? Kita lihat alasnya adalah berbentuk persegi panjang. Sehingga kita harus mencari luas alasnya. Alas dikali luas alasnya adalah panjang kali lebar dikali tinggi prisma. Tinggi prisma belum diketahui ya adik-adik, sehingga kita tulis kembali tinggi prisma. Lalu bagaimana kak? Nah, kakak
telah mengajarkan sebelumnya bagaimana mencari tinggi prisma jika diketahui diagonal ruangnya. Untuk mencari tinggi prisma, maka kita dapat mencari dengan rumus diagonal ruang sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sehingga kita masukkan diagonal ruang adalah 17 cm sama dengan akar panjangnya berapa? 12 kuadrat ditambah lebar berapa? 9 kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Lah, ini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Sehingga kalau kita kuadratkan dan ini juga kita kuadratkan, maka 17 kuadrat itu akan menghasilkan 289. Sama dengan akar dengan kuadrat akan habis ya adik-adik. Tinggal 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, 12 kuadrat itu adalah 144 ditambah 9 kuadrat 81 ditambah T kuadrat. Sehingga kita selesaikan 289 sama dengan 144 ditambah 81 adalah 225 tambah T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 289, 225 pindah dikurang 225. Maka T kuadrat sama dengan 64. Maka T sama dengan akar dari 64 sama dengan 8 cm. Sehingga kita temukan bahwa T-nya atau tinggi prismanya adalah 8 cm. Sehingga dapat kita cari volume prisma, yaitu panjangnya itu 12 dikali lebarnya 9 dikali tinggi prisma. Tinggi prisma yang telah kita dapat tadi 8 cm. Maka kita selesaikan bahwa 12 dikali 9 adalah 108 dikali 8 sama dengan 864 cm kubik volume prisma segi 4. Nah, bagaimana kalau ditanya kembali untuk menentukan luas permukaan prisma? Bisa. Kita akan mencari luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma tadi rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Nah, kakak akan buat seperti ini. Kita akan terlebih dahulu mencari 2 dikali luas alas. 2 dikali luas alas. Sehingga 2 dikali luas alasnya apa? 12 dikali 9 sama dengan 216 cm persegi. Ditambah kita akan mencari luas selimut. Luas selimut kakak telah katakan keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, keliling alasnya kita jumlahkan. Tadinya ini 12, ini 9, maka ini 12, ini juga 9 cm. Maka tinggal kita jumlahkan. 12 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 9 dikali tingginya. Tingginya berapa yang kita temukan? 8 cm. Maka akan menghasilkan 12 tambah 9 tambah 12 tambah 9 itu sama dengan 42 dikali 8 sama dengan 336 cm persegi. Maka 2 dikali luas alas ditambah luas selimut adalah 216 ditambah 336 sama dengan 552 cm persegi. Maka luas permukaan prisma adalah 552 cm persegi. Begitulah untuk mencari volume prisma segi 4 dan luas permukaan prisma segi 4. Nah, bagaimana
jika prisma segitiga. Di sini kakak sediakan soal untuk prisma segitiga. Sebuah prisma segitiga seperti pada gambar siku-siku di C, diketahui AB sama dengan 13. Katanya AB-nya 13 cm. AC 5 cm. Nah, AC-nya berarti ini 5 cm. Dan tinggi prisma adalah 10 cm. Tinggi prisma. Nah, boleh ini, tinggi prisma boleh ini ya. Tinggi prismanya, tinggi prisma katanya 10 cm. Hitunglah luas permukaan dan volumenya. Nah, untuk mempermudah kita pertama sekali mencari volume prisma, di mana rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Sehingga kita akan mencari luas alas. Kita perhatikan alasnya adalah segitiga siku-siku di C. Sehingga rumus luas alas pada prisma adalah alas dikali tinggi per 2 dikali tinggi prisma. Kita selesaikan. Alasnya adalah 5 cm. Ternyata tingginya belum diketahui. Maka kita harus mencari tinggi segitiga terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Maka untuk mencari tinggi atau BC dapat kita buat seperti ini. BC sama dengan akar. Nah, sikunya di C. Kita lihat siku di C, maka sisi terpanjang adalah AB. Maka BC sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Maka BC sama dengan AB berapa? 13 kuadrat dikurang AC 5 kuadrat. Maka BC sama dengan 13 kuadrat 169 dikurang 5 kuadrat 25. Maka BC-nya 169 dikurang 25 adalah 144. Maka BC sama dengan 12 cm. Nah, setelah dapat BC-nya 12 cm, maka kita dapat menyelesaikan volume prisma. Kita cari volume prisma sama dengan alasnya adalah 5 dikali tingginya yang kita dapat tadi, tinggi segitiga ya, 12 cm per 2 dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 10 cm. Maka volume prisma ini bisa habis ya adik-adik menjadi 6. 5 kali 6 adalah 30 dikali 10 300 cm kubik adik-adik. Nah, setelah dapat volume prisma, kita akan mencari luas permukaan. Luas permukaan prisma. Nah, rumus permukaan prisma yaitu luas adalah 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Sehingga kita selesaikan 2 dikali luas alas kali tinggi per 2 ditambah luas selimut tadi yang kakak katakan adalah keliling alas dikali tinggi prisma. Sehingga kita selesaikan 2 dikali alasnya berapa? Alasnya 5 cm dikali tinggi segitiga. Tinggi segitiganya 12 per 2 ditambah kelilingnya tinggal kita jumlahkan keliling alas, iya kan? Maka 5 ditambah 13 ditambah 12 dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya berapa? 10. Ini dia. Maka kita masukkan 10 cm sama dengan kita selesaikan. Ini bisa habis ya adik-adik. Maka 5 kali 12 adalah 60 ditambah 5 tambah 13 18 ditambah 12 adalah 30 dikali 10 sehingga 60 ditambah 30 kali 10 300. Maka 60 tambah 300 adalah 360 cm persegi lah luas permukaan prisma segitiga. Nah, begitulah penyelesaian untuk prisma segitiga.
Nah, ada satu hal yang perlu kita ingat ya adik-adik. Untuk prisma segitiga, tadi kan dikatakan bahwa prisma itu adalah kongruen dan sejajar untuk alas dan tutup. Nah, kongruen dan sejajar. Nah, untuk ini prisma segitiga ini harus sama dengan sisi ini. Dan sisi ini harus sama dengan sisi ini. Tapi kita harus ingat, sisi ini tidak sama dengan ini. Ingat ya, sisi ini tidak sama dengan ini. Dia berbeda. Tapi untuk prisma segi 5, sisi ini sama dia. Sisi-sisinya untuk prisma segi 5. Nah, misalkan kalau sisi ini adalah 5 cm, maka yang lainnya tetap 5 cm. Begitu. Sampai di sini penjelasan video kakak hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat adik-adik. Selamat siang buat kita semua.